bertakhalluk, ya, berakhlak terlebih dahulu sebagaimana akhlak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak beliau ketika ditanya, maka akhlaknya adalah Al-Quran. Begitupun kita belajar kitab ini, berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam sehari-hari untuk terus tawadhu', merendahkan diri, senantiasa berperilaku yang baik kepada sesama, kepada guru-guru, bil khusus kepada orang tua kita semua. Ya. Jadi nantinya kalau sudah tuntas kitab ini, maka lisannya harus senantiasa dijaga, akhlaknya, kemudian perilakunya, maka harus mencerminkan seorang muslimah yang muti'ah, yang hafizah, yang salihah insyaallah. Fahimtuna? Baik. Nabda ta'allumana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana aslih lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, aina wasaltunna? Mada taqul Arabiyatan 47. Sab'ah wa arba'in, ay as-saffah as-sabi'ah wa arba'in. Saffah as-sabi'ah wa arba'in. Mazilna fi mawdu' faslun fi bidayat as-sabaq wa qadrihi wa tartibihi, ya, fi nafsil bab atau fi nafsil fasl min bidayat as-sabaq wa qadri wa tartibihi. Walan nakhtu wa nastamir fi as-saffah as-sabi'ah wa arba'in. Saffah as-sabi'ah wa arba'in. Baik. Al-faqrah al-ula, ya, paragraf yang pertama. Baik. Ada sami'tu asy-syahadah. Sahih? Wa sami'tu asy-syaikh al-imam al-ajala al-ustadz Fakhruddin al-Kashani yaqulu, dan aku telah mendengar dari seorang syekh, seorang imam yang mulia, guru, Fakhruddin al-Kashani. Beliau mengatakan, kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan 'inda Muhammad ibn al-Hasan. Bahwasanya jariyahnya Abu Yusuf. Apa artinya jariyah? Apa arti jariyah? Apa? Ayo, pernah dengar kalimat jariyah enggak? Apa itu? Iya, tapi maksudnya bukan amal jariyah di sini. Jariyah ini artinya budak perempuan. Jauh kan? Antara amal jariyah sama budak perempuan. Ya, jariyah ini dalam istilah dulu, jariyah ini adalah budak perempuan. Bahwasanya budak perempuannya Abi Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Bapaknya Yusuf, bukan. Ini sering nih dari awal nih diulang-ulang terus nama Abu Yusuf ini. Kalau kalian perhatikan, Abu Yusuf ini berkali-kali diulang nih. Siapa Abu Yusuf itu? Loh. Banyak sekali nama-nama Abu Yusuf diulang ini berkali-kali. Ya. Kalau disuruh sebutin 5 nama yang pernah disebut di sini. Siapa?
Ayo. Jangan yang baru disebut tahu lah, Muhammad bin Hasan Al-Kasani, ya baru yang kemarin termasuk Abu Yusuf. Iya, baru dibuka kitabnya. Ayo. Abu Yusuf ini sering di sini disebut-sebut namanya. Beliau adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Tahu Imam Abu Hanifah? Ya. Beliau kalau di kitab ini sering diulang-ulang namanya Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf itu punya namanya jariyah, punya budak perempuan. Kemudian diamanahkan budak perempuan itu amanatan 'inda Muhammad bin Al-Hasan. Artinya diamanahkan, ini budak punyaku, tak kasihan kepada kamu, berarti menjadi amanah untuk dijaga. Karena budak itu dulu, kalau sekarang kan masih ada budak gak? Nggak ada, di Indonesia nggak ada. Kalau di Malaysia banyak budak-budak kan ya. Apa artinya budak di Malaysia? Anak kecil ya. Tapi apakah itu maksudnya? Oh bukan ya, salah berarti ya. Kalau budak zaman dulu itu yang modelnya kayak barang, ya manusia tapi statusnya kayak barang, bisa dipindah, bisa dijual, bisa dibeli. Ini HP, ini apa? Ini HP. Ini mau saya banting boleh nggak? Ini jangan. Anak kasih ke siapa ini? Boleh nggak? Boleh sekali kan gitu. Saya jual, ya jual beli HP sama. Budak meskipun dia manusia dari zaman dulu itu seperti barang. Nah, tapi sekarang nggak ada. Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Makanya di antara kafarah, ya di antara kafarah hukum-hukum dalam Islam itu di antara adalah membebaskan budak. Baik, itu menjadi amanah atau sudah dimiliki oleh Muhammad bin Hasan. Nih budakku nih, tak kasih ke kamu, menjadi amanah untuk dijaga, bukan untuk dibanting-banting. Faqala laha, maka Muhammad bin Hasan yang saat itu sudah punya budak berkata kepada budak tersebut. Faqala laha, apa perkataan tuannya yaitu Muhammad bin Hasan kepada jariyah tadi? Hal tahfazina fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqhi syai'an? Ya, Muhammad bin Hasan ini, ya Abu Yusuf ada ulama besar, Muhammad bin Hasan juga ulama. Tapi Muhammad bin Hasan ini gak malu untuk bertanya kepada jariyah, budaknya siapa? Abu Yusuf, yang kala itu sudah punyanya Muhammad bin. Makanya Muhammad bin Hasan bertanya, hal tahfazina fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqhi syai'an? Wahai jariyah, apakah kamu ya telah menghafal waktu saat ini sesuatu tentang fikih dari Abu Yusuf? Ya, bertanya tentang perkara fikih kepada jariyah tadi, budak tadi yang dia dapatkan dari Abu Yusuf. Faqalat la, maka jariyah tadi mengatakan tidak, illa kecuali annau kana yukarriru, kecuali saya pernah mendengar ya, la annau kana yukarrir, bahwasanya Abu Yusuf tuan saya yang dulu itu mengulang-ulang. Karena dulu mengulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Wa yaqulu, dan dia mengatakan sahmud dauri saqitun. Ya, jadi dalam perkara fikih ini pernah didengar. Ya, Abu Yusuf pernah mengatakan sahmud dauri saqitun. Sehingga bab perkara fikih ini sampai ke tangan mana? Muhammad bin Hasan. Siapa wasilahnya? Budak perempuan. Dalam bab ini bab fikih, pertanyaannya dalam bab fikih apa itu? Sahmud dauri saqitun.
Kita baca dulu nanti baru kita terangkan. Fa hafidha dzalika minha, maka akhirnya hafidha Muhammad bin Hasan hafal perkara itu dari budak tersebut, dari perempuan budak tadi. Wa kanat tilka masalah, padahal perkara itu muskilah, menjadi perkara yang sulit bagi Muhammad bin Hasan, muskilatan ala Muhammad. Fartafa ashkalu, akhirnya sekarang problemnya, masalahnya terangkat, artinya hilang. Bihadil kalimah, dengan kalimat itu. Masya Allah. Seorang ulama mendapatkan faedah dari budak perempuan milik Abu Yusuf. Perkara apa? Perkara yang menjadi sesuatu yang menyulitkan, ya. Dan dalam hal ini perkaranya adalah sahmud dauri saqitun. Saham dauri ini sebenarnya ini masuk dalam bab fikih ya, ini panjang, tapi ana sebutkan singkat saja biar nggak pusing nanti, karena ini masuk pada perhitungan, hitung-hitungan masalah bab warisan, masalah bab wasiat dan lainnya, panjang. Kalimatnya simple, tapi gara-gara simple ini akhirnya menuntaskan problem yang sangat besar. Jadi dulu ada orang yang dia kawan akrab lah ya, ini singkatnya, kawan akrab, ada 2 orang ya. Kemudian orang ini ingin menghibahkan, sama, jadi saling memberikan ya harta yang dia miliki. Kalau dulu hartanya ya berupa budak, berupa harta yang lainnya itu. Nah, kala itu ada orang si A, anggap si A ya, menghibahkan budak kepada si B. Gitu kan? Karena ini kawan akrab, akhirnya suatu saat dua-duanya sakit kan. Nah, ketika sakit itu dia ingin memberikan lagi kepada si A. Jadi muter-muter terus, ini hibah sini, ini hibah sini, ini hibah sini. Nah, dalam hal wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Jadi nanti ada ketentuan, ada perbedaan antara hibah, wasiat sama warisan. Nah, antum terpusing nanti karena bab fikih ini. Maka enggak perpanjang aja. Intinya ketika terjadi ini bagaimana nih kok saling saham itu artinya apa? Bagian. Daur yang berpindah-pindah ini. Ya, sakitun artinya gugur. Karena nanti ada perhitungan yang membingungkan. Kalau dipindah sini membingungkan, enggak ada habisnya. Gitu. Maka ada bagian yang antara daur ini, saham bagian daur, yaitu perpindahan ini, daur keliling ini, sakitun itu gugur. Nah, ini babnya bab fikih tentang antara 3 hal ya, ada hibah, kemudian wasiat, kemudian waris. Dalam hal itu perhitungannya. Ini poinnya di situ kita sebutkan sampai situ aja supaya nanti nggak bingung bagaimana hitungannya dan lainnya. Nah, poinnya apa? Poinnya perkara ini bagi Muhammad bin Hasan. Bagi Muhammad bin Hasan ini perkara yang sulit. Tapi akhirnya mendapatkan solusi dari budak tadi. Budak tadi dapat ilmu dari mana? Abu Yusuf. Abu Yusuf dapat ilmu dari mana? Abu Hani, ulama besar, imamul madhab, imam madhab. Jelas ini? Apa poinnya? Poinnya ilmu bisa didapat oleh siapapun, bahkan seorang budak pun, orang yang dianggap ini enggak berharga di kala itu. Mulianya lagi, Muhammad bin Hasan ulama besar juga, tapi enggak malu bertanya pada seorang budak. Ya, ini poinnya yang bisa kita ambil. Sekarang nggak perlu malu untuk bertanya pada siapapun. Wah, ini kan lebih tua, ilmunya lebih banyak. Kata siapa? Bisa jadi dosanya yang lebih banyak. Kan? Jadi jangan merasa paling tua usia. Ya, karena orang sekarang tuh, wah, kalau sudah tua usianya, bukan di sini ya, kita ngomongin di luar ya. Ya, orang yang sudah tua usianya merasa ya anak kecil gitu.
Ada berapa kali ya, ketika kita lagi ngaji gitu, dapat undangan ngaji ke sana sini gitu, ketemu sama orang yang sudah berusia, ini masih muda ya, alhamdulillah, ini masih tua kan, nggak enak juga kan gitu. Ya, artinya dia ingin memposisikan diri, saya lebih tua dari, nggak apa-apa, silahkan gitu. Gitu. Mudah sekali seperti anak cucu saya, oh, alhamdulillah, anak dia muda kan gitu. Jadi dia ingin menghadirkan, saya harus engkau, kala itu ya, nggak semua orang kala itu ingin memberikan engkau harus, kamu tuh siapa, masih kecil kan gitu. Ya nggak masalah, itu hak dia kan. Pada intinya ya, kalau lihat poin di sini apa, ilmu bisa diambil, didapat dari siapapun. Ternyata kesulitannya Muhammad bin Hasan bisa jadi bertahun-tahun kali itu hilang mendapatkan solusi dari seorang budak. Jelas ini? Kita ambil poin di situ. Fa'alima anna al-istifadah mumkinatun min kulli ahadin. Nah, ini. Maka dalam kisah ini diketahui annal istifadah, mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu, mungkin didapat min kulli ahadin, dari semua manusia. Dari semua manusia. Walihada, oleh karena itu qala Abu Yusuf, nah disebut lagi namanya kan. Oleh karena itu dikatakan telah berkata Abu Yusuf ketika ditanya, ya, qila, ditanya kepada Abu Yusuf, bima adraktal ilm, wahai Abu Yusuf, kamu dapat ilmu itu dari mana? Bagaimana cara kamu mendapatkan ilmu? Nah, ini pertanyaan yang sama. Ketika kalian ditanya bima adrakti al-ilma, bima adrakti al-ilma, bagaimana kamu mendapatkan ilmu? Ini jawabannya. Kalau ingin mendapatkan ilmu sebagaimana ilmu yang didapatkan Abu Yusuf. Mastankaftu minal istifadah min kulli ahad. Wa ma bakhiltu minal ifadah. Ini kuncinya dua. Kalau mendapatkan ilmu sebagaimana ilmu yang didapatkan oleh muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, maka kuncinya dua. Mastankaftu minal istifadah. Ini pertama. Aku enggak malu untuk mendapatkan faidah min kulli ahadin, dari semua orang. Enggak perlu malu, enggak perlu jaim, enggak perlu jaga image ya, enggak perlu apa lagi, enggak perlu sok-sokan gitu kan. Wah, malu dong nanya kepada anak SD, ya enggak perlu malu. Bahkan perlu tanya semuanya, cari ilmu kepada siapapun. Bisa jadi dari orang yang dia nanggap remeh, ternyata orang tersebut ilmunya luar biasa. Kedua, wa ma bakhiltu minal ifadah. Kedua, ketika aku mendapatkan ilmu, aku enggak bakhil untuk memberikan faidah, untuk menularkan ilmunya. Jadi dari sumbernya dari mana aja. Setelah engkau dapat, maka engkau harus memberikan ilmu tadi kepada siapa saja. Gitu ya. Karena kalau kita bakhil, ya gimana akan mendapatkan ilmu? Bisa jadi kita akan ketemu orang yang bakhil ilmu, akhirnya nggak dapatkan ilmu. Sehingga kalau kita pengen dapat ilmu, kuncinya dua tadi. Nggak malu nyari kemanapun dia, kepada siapapun dia. Ketika dapat ilmu, aku pun ya nggak malu untuk menyebarkan, memberikan ilmu kepada siapapun. Jelas ini? Nah. Waqila li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dikatakan ya, pertanyaan serupa itu juga pernah ditanya kepada Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin siapa itu? Sahabat. Ya betul. Yaitu bapaknya ahli tafsir semua. Ya. Jadi rujukan ahli tafsir itu ya Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini pernah mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika Abdullah bin Abbas masih kecil, ya, itu didoakan oleh Nabi, Allah pahamkan dia dalam agama dan jadikan dia, ajarkan dia at-ta'wil,
sehingga menjadi ahli tafsir. Dan Ibnu Abbas juga ditanya, bima adrakta al-ilma wa Ibnu Abbas, bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Tadi pertanyaan serupa ditujukan kepada siapa? Abu Yu. Jawabnya apa? Mastankaftu minal istifadah min kulli ahadin wa ma bakhiltu minal ifadah. Jelas itu? Bisa diterapkan? Kalau ingin mendapatkan ilmu, kunci dari Imam Abu Yusuf itu. Nah, sekarang yang kedua dari Ibnu Abbas. Apa jawaban Ibnu Abbas? Qala bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Dua juga kuncinya. Bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Hafalin coba. Bilisanin wa qalbin, bilisanin wa qalbin, artinya apa? Dengan lisan sa'ul. Apa lisan sa'ul itu? Soal sa'ul. Soal apa? Berarti lisan sa'ul itu wazannya fa'ul. Dalam Al-Quran Allah punya sifat ghafir berubah menjadi ghafur. Kenapa? Ghafir menjadi ghafur. Sama ya? Sa'ul, ghafur. Ghafir menjadi ghafur. Apa bedanya? Ayo. Kenapa harus diubah? Dari ghafir, bahkan sebelumnya ada ghaffar. Ghafirudz dzambi, ghaffar. Kemudian ghafur. Yang paling tinggi itu ghafur. Apa bedanya? Sama saul, akul, kasul, akul. Apa bedanya itu? Kalau ghafir itu pemberi ampun dari satu kesalahan, satu dosa. Kalau dosa salahnya banyak menjadi ghafar. Kalau sudah melampaui batas kesalahannya itu banyak sekali, tak terhingga, maka menjadi ghafur. Artinya Allah Maha Pengampun, ampunannya sangat luas, sangat banyak sekali. Saul, kalau soal satu, kalau saul banyak bertanya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu harus banyak bertanya. Jangan diam aja. Kenapa diam? Malu. Berarti kalau malu, apa kata Imam Abu Yusuf tadi? Mastankaftu min istifata min kulli ahad. Aku enggak pernah malu kok bertanya, meminta ilmu. Nah, ini maka rugi yang dia hanya diam. Ini ramenya kalau lagi di luar, Masya Allah, kalau lagi nongki sama gengnya paling kenceng suaranya, ya. Tapi kalau ngaji anteng, ya kalau paham, kalau nggak paham. Jadi silahkan utarakan suaranya untuk bertanya, bukan untuk teriak-teriak ataupun ngobrol dan lainnya. Kedua, wa qalbin ghafu akul, hati yang berakal. Apa arti akal itu? Untuk diajak berpikir. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, versinya siapa? Al-Imam Ibnu Abdullah bin Abbas. Dua, banyak bertanya dan banyak berpikir. Ya, yang digunakan untuk bertanya tulisannya, yang digunakan untuk berpikir adalah hatinya. Kenapa bukan akalnya? Karena akal itu nanti dari hati kan itu. Hati dulu kemudian menuju ke akalnya. Kemudian dari akal baru ke panca indera untuk apa tangannya, untuk anggota badan untuk dilakukan apa. Itu dua itu ya. Silakan kalau ingin mendapatkan ilmu, maka dari ini kita mendapatkan 4 kunci, 2 dari Abu Yusuf, 2 dari Ibnu Abbas. Kalau ini praktekkan, ya nanti akan mendapatkan ilmu
yang mana ilmu itu tak disangka-sangka, seperti Muhammad bin Hasan tadi dapat ilmu yang tak disangka-sangka, menjadi suatu problem yang sangat besar yang dia sulit mendapatkan solusi. Ternyata karena dia gak malu bertanya, akhirnya dapat ilmu dari jariyah. Bisa dipahami? Ini lagi cari perhatian, pengen masuk YouTube ini wirawiri terus ini. Pak, duduk sini udah. Masya Allah. Udah, abaikan aja ya. Ya. Nanti habis ini dia menonton mana tadi videonya. Ya Pak. Masya Allah. Ya udah, ini ujian nih ya. Jadi mesti fokus ya. Wa innama summiya talibul ilmi. Nah, Masya Allah. Apa ini? Wa innama summiya talibul ilmi. Seorang disebut penuntut ilmu itu apa? Zaman dulu seseorang itu disebut penuntut ilmu kalau dia matakul. Apa? Banyak berbicara, banyak berpendapat, banyak menjelaskan sesuatu. Matakul. Jadi kalau seandainya ketemu orang sesama penuntut ilmu, jadi ada ciri khasnya itu. Seorang santri atau santriwati, penuntut ilmu, murid, siswa itu ada ciri khasnya. Senantiasa ketika bertemu, apa pendapatmu tentang ini? Apa pendapatmu? Matakul. Masya Allah. Ada nggak di kalangan antuna seperti ini? Pendapat kamu gimana? Apa? Makanan kita. Nggak nyambung makanan gitu kan. Pendapatmu tentang ilmu. Pendapatmu tentang Al-Quran ini bagaimana? Pendapatmu tentang sifat syiddah itu bagaimana? Pendapatmu tentang hamas gimana? Masya Allah. Pendapatmu tentang ini dan lainnya bagaimana? Jadi itu yang muncul sebagai ciri khas penuntut ilmu. Makanya duduk dong. Rifah, duduk makannya. Duduk di sana, duduk. Ya boleh situ, duduk sini. Nggak boleh berdiri makmunya. Jelas ini? Nah, ada nggak bi'ah seperti ini atau lingkungan atau kondisi seperti ini? Itu ciri khas dulu seperti itu. Ciri khas orang dulu, summiya talibul ilmi matakul. Disebut penuntut ilmu kalau dia matakul. Apa pendapatmu? Apa ucapanmu? Apa fikrahnya, idemu? Likasrati ma kanu yaquluna fi zamanil awal, karena banyaknya apa yang dia sampaikan di awal-awal zaman dulu, zaman Islam maksudnya. Ma taquluna fi hadhil masalah, apa pendapatmu, apa penjelasanmu dalam perkara ini. Jadi senantiasa bertanya terus. Bertanya. Maka kita pun juga sangat senang kalau seandainya antunna banyak bertanya. Jangan diam, tanya. Baik dalam pelajaran ataupun di luar pelajaran, tanya. Tapi pertanyaannya tentu yang berfaedah ya. Bertanya, Ustazah apa? Mana lebih dulu? Ayam atau telur? Enggak penting. Bumi itu bulat atau lempengan, atau datar? Enggak penting. Tanya sesuatu yang berfaedah. Semakin banyak bertanya, lihat nanti perbedaannya. Ana dulu juga waktu kuliah itu, ana senang sekali untuk senantiasa duduk depan syekh. Karena kalau bagian belakang pasti, kalau nggak ketahuan syekh pasti nyuk. Nah, kalau depannya nggak mungkin nyuknya kan, nggak mungkin gini-gini. Dan ana berusaha setiap kali ada pelajaran, ana ingin bertanya, entah apapun itu, ana pengen memahami dan pasti akan ada nggak paham. Sampai hampir semua kelas itu ketika syekhnya udah makan hal visual, ada pertanyaan nggak gitu kan? Langsung semuanya ngelirik kan nih. Ente nanya itu. Loh, kenapa menjadi perwakilan kelas untuk terus bertanya gitu. Dan sekarang pun nggak usah perwakilan, kalau perlu semuanya bertanya. Tandanya apa? Tandanya sebagai penuntut ilmu tadi, senantiasa lisanun saul qalbun aqul. Jelas? Ya. Tapi perasaan udah sebulan ini kayaknya mana yang banyak bertanya ini? Ya mungkin banyak bertanya kepada musyrifahnya ya. Atau memang belajar sama musyrifah nggak ada pertanyaan juga, anteng gitu. Nah itu tadi ya.
Itu kunci ilmu dari siapa? Abdullah bin Abbas. Kita lanjutkan. Wa innama tafaqaha Abu Hanifah rahimahullah bi kathratil mutarahah wal mudhakara fi dukani hina kana bazzazan. Dan sungguh Abu Hanifah menjadi faqih, ahli fikih. Di antara sebabnya adalah kathratil mutarahah wal mudzakarah. Karena beliau banyak mutarahah. Mutarahah itu dari kata tarah, melempar. Apa yang dilempar? Apa? Piring. Melempar pertanyaan, mudzakarah mengulangi. Ya, jadi banyak bertanya, banyak diskusi, banyak mengulangi. Fiddukan nih, bahkan bukan di tempat belajar nih, fiddukan di warungnya. Kenapa? Karena bazajan. Karena beliau juga selain seorang ulama besar, beliau adalah bazaz. Apa bazaz? Bazaz apa? Bazaz itu tukang kain. Tukang? Jadi beliau itu pedagang. Abu Hanifah. Juga imam-imam yang lain, beliau tentu punya hirfah atau minhah. Mihnah yang lain, pekerjaan lain. Jadi enggak sibuk menuntut ilmu saja, tapi juga sibuk juga mencari pekerjaan. Bekerjalah. Dan ini beliau Abu Hanifah termasuk bazaz. Beliau adalah tukang kain. Jadi Masya Allah, lihat, sambil kerja sambil belajar juga. Kalau antuna sambil berenang minum air kan gitu kan? Enggak mungkin sambil berenang qala Muhammadun ya. Baik, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting poinnya di sini. Poinnya berarti enggak mengenal tempat. Kalau tadi kan enggak mengenal siapa yang ditanya. Kalau ini enggak mengenal tempat dimanapun belajar. Fa bihadza, dan dalam hal ini yu'lamu, diketahui, anna, bahwasanya tahsilal ilmi, menghasilkan ilmu atau mendapatkan ilmu, wal fikhi, dan fikih, yastami'u ma'al kasbi, itu bisa berkumpul bersamaan mencari nafkah. Kasbun artinya mencari nafkah ya, kasbul aish. Masya Allah, Abu Hanifah sambil belajar, sambil jualan. Kalau antuna kan beda, lebih tinggi lagi kayaknya. Sambil tidur yang keluar tuh ngigonya Al-Baqarah kan gitu kan. Masya Allah, ngigonya Al-Baqarah kan luar biasa. Sambil tidur sambil murojaah gitu. Ada yang kayak gitu. Biasanya ada nanti kalau dia setorannya belum nyampe itu tidurnya sambil ngigo Al-Baqarah atau apa, luar biasa itu. Bahkan berapa banyak orang yang dia di opname kan itu kan, opname, cuman karena dia sering baca Al-Quran, sering murojaah, akhirnya dalam kondisi opname itu, kondisi koma, lisannya enggak berhenti dengan Al-Quran. Masya Allah, bayangkan itu. Ketika hatinya sudah menyatu dengan sefrekuensi, seirama Al-Quran. Nah, takutnya nanti ya kalau orang yang dia setiap hari nonton dandut gitu kan, nanti opnamenya ketika koma yang keluar dandutan kan bahaya nih kan. Sampai akhir hayat hidupnya keluarnya dandut kan enggak lucu. Tapi kalau Al-Quran bagus sekali. Baik, kita lanjutkan. Wa kana Abu Hafs Al-Kabir, dan bahwasanya Abu Hafs Al-Kabir yang besar. Maksudnya siapa Abu Hafs nih? Ya. Yaktasibu wa yukarrirul ulum. Beliau Abu Hafs Al-Kabir ini, beliau yaktasibu, mencari nafkah, wa yukarrirul ulum, dan juga mengulang-ulangi ilmu. Artinya bekerja juga, belajar juga.
Fa in kana labudda li talibil ilmi minal kasbi li nafaqatil ayali wa ghairihi. Kalau memang labudda, memang harus bagi penuntut ilmu minal kasbi, mencari nafkah untuk li nafaqatil ayal, untuk memberikan nafkah kepada keluarga ataupun yang lainnya. Ya. Jadi ada kalanya orang yang dia bekerja juga menuntut ilmu juga bekerja, gak masalah. Karena memang dia butuh, harus kerja untuk menafkahi al-ayal. Ayal apa ayal? Ailah, keluarga ataupun yang lainnya. Anak pribadi, ini kerja sambil belajar juga. Ya, mengajar juga, kerja juga, dan juga masih belajar juga. Juga belajar juga. Hari ini lagi ujian anak ngambil S2 lagi, tapi S2-nya yang di Mesir sana, online. Sekarang lagi ujian juga. Jadi ya nggak ada kata never all to study juga. Never all to study. Dari kitabnya anak bawa itu kitab dari Mesir semua untuk ujian hari ini. Antuna lebih-lebih. Bahkan nanti ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak cucu dan lainnya, tetap belajar juga. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tetap belajar. Anak juga belajar, antunna juga harus belajar juga. Lanjut. Walaysa lis-sahihil aqli wal badani 'udhrun fi tarkil ta'allum tafaqquh. Enggak benar, laisa lis-sahih. Orang yang punya akal, punya badan yang sehat, akalnya waras, badannya sehat, kok uzur fitar kita alami untuk meninggalkan belajar, enggak mau belajar, maka ini enggak benar. Selama akalnya masih waras, badannya sehat, maka jangan sampai meninggalkan belajar wa tafaqquh, memperdalam agama. Ya. Bahkan kalau seandainya badannya sakit, apakah menjadi halangan? Enggak, tetap harus belajar juga. Selama akalnya masih bisa dipakai. Kalau akalnya sudah agak miring, ya, agak panas jidatnya itu kan, wah miring dikit kan, bahaya ini kan itu. Selama dia masih gunakan untuk berpikir, ya belajar. No excuse, nggak ada alasan. Oh aku ini tanganku sakit. Oh ya Allah, berapa banyak orang nggak punya tangan pun belajar. Oh aku lagi punggungku sakit, masya Allah kakiku sakit. Berapa banyak orang yang dia lumpuh tetap belajar. Oh mataku sakit, ya berapa banyak orang yang dia buta tapi dia masya Allah tetap belajar. Nggak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Fa innahu la yakunu afqar min Abi Yusuf, karena dia ada yang lebih fakir daripada Abi Yusuf di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya antum juga orang-orang tercukupi semua ya. Sudah makan tadi malam? Kemarin udah makan? Alhamdulillah. Berarti sudah tercukupi kan? Bisa jadi orang-orang ahli ulama-ulama itu ya dari kemarin, dari semalam, dari sebelum-sebelumnya nggak makan, tapi dia tetap semangat menuntut ilmu. Kalau nggak salah di sini tuh ada kisah bagaimana orang yang dia nggak tahu mana ya, udah belum ya? Kalau ada masih itu ada orang yang dia udah 5 hari nggak makan tapi tetap dia semangat belajar, teriak-teriak itu. Ada di sini ya? Udah pernah terangkan belum sama muslimahnya? Ya mungkin nanti ada nanti. Ada orang yang dia udah 5 hari kelaparan tapi dia tetap semangat. Kita udah makan pagi, siangnya capek, kenapa? Lapar. Bentar lagi makan juga kan? Bentar lagi, tapi capek, udah lemes, lesu dan incap pegelinu. Ya Allah. Udah banyak ngeluhnya. Alhamdulillah. Walam yamna'hu dzalika min at-tafaqquh, tapi kefakirannya Abi Yusuf tidak menghalanginya untuk tafaqquh, belajar menuntut ilmu, mendalami agama. Tidak menghalangi Abu Yusuf untuk tafaqquh.
walam yamna'hu, tidak menghalanginya minat tafaqquh, dari belajar atau memperdalam agama. Faman kana lahu malun katsirun, maka sebaliknya barang siapa yang dia punya harta yang banyak, harta yang banyak, fa ni'mal malus salih lirrajuli salih, masyaallah, maka nikmat sekali harta yang baik di tangan orang yang baik. Seperti ini, masyaallah, kita bisa hadir di sini. Ni'mal malus salih lirrajulil salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang yang saleh. Kenapa? Kenapa? Ini hadis ini ya. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang saleh. Antunna salihat, punya harta, kira-kira buat main judi atau buat dibilang yang baik? Tapi kalau orang yang nggak baik, hartanya buat apa? Ya judi, yang mabuk, ya ini dan lainnya. Tapi kalau harta yang soleh, harta yang baik dan orang yang baik, masya Allah, berdirilah Maha Tauhid Al-Barakah, Maha Tauhid Bukaka, semuanya digratiskan, masya Allah. Ini kalau dihitung bulanan bisa ratusan juta ini, untuk membiayai semua ini. Masya Allah, kita doakan ya, khususan wa ayahanda kita Bapak Haji Suhaili Kalla dan keluarga menjadi orang yang saleh. Ini amal saleh dengan kemudahan segala urusannya insyaallah. Dan tunan doakan enggak? Doakan ya, doakan. Ya, supaya diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan insyaallah. Karena kita bisa belajar seperti ini ya wasilah beliau. Kalau enggak ya enggak akan sampai ke sini. Ya, bisa jadi di tempat lain. Ya, kita sampai sini ya wasilah beliau, bisa belajar, bisa makan, bisa tidur, semuanya gratis, alhamdulillah. Maka perlu disyukuri dan jangan banyak apa? Nah kok gini enggak? Semuanya disyukuri karena semuanya free, alhamdulillah. Baik. Mana tadi? Fa ni'mal malu as-salihu lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan laki saleh. Al-munsarifi fi tarikil ilmi, yang dia gunakan, yang dia pergunakan hartanya ya untuk di jalan menuntut ilmu. Masya Allah. Apalagi ilmunya adalah Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Qila li'alimin, dikatakan kepada orang yang berilmu, bima adraktal ilm. Ini ketiga nih ya. Kalau tadi dari Abu Yusuf, kemudian dari Ibnu Abbas. Ketiga ini dari seorang alim ditanya. Nanti juga ditanya kepada antunna, semua harus punya jawaban. Kamu dapat ilmu dari mana? Nah, kira-kira jawabannya tentu masing-masing punya jawaban. Dan jawaban itulah yang akan menjadi sebuah penyemangat, menjadi ibrah, hikmah bagi yang lainnya. Bima adrakta al-ilma, dari mana engkau dapatkan ilmu? Qala, maka orang alim tersebut mengatakan, qala bi abin ghaniyin, dari ayah yang kaya. Ini pembahasannya tentang harta nih ya. Kalau tadi kan tentang bekerja, kemudian sekarang tentang harta yang dimiliki seorang ya. Aku dapat ilmu karena dari ayahku yang kaya. Kenapa? Li'annau kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadl. Karena hartanya dia gunakan untuk memberikan manfaat. Yang harta tersebut, kekayaan itu dimanfaatkan ahlul ilmi wa fadl, kepada ahli ilmi dan orang yang punya fadilah. Masya Allah. Mudah-mudahan kekayaannya beliau pendiri mat ini ya bisa dimanfaatkan kepada ahli ilmi dan ahli fadl, untuk antunna para penghafal Quran semua insyaallah. Fa inna sababu ziyadatul ilmi, karena ketika harta itu dimanfaatkan ahli ilmu mendapatkan ilmu, maka mendapatkan keberkahan, kan gitu kan? Akhirnya yang dengan harta tersebut dia pun juga mendapatkan ilmu.
ziyadatul ilmi. Ya. Paham gak ini? Ini si siapa ini? Nggak apalah nama. Siapa ini? Fatimah ya. Fatimah punya uang lagi dikirimin sama orang tuanya 1 juta gitu. Masya Allah. Contohnya. Ya. Kemudian ngeliat temannya kok kayaknya lemes, belum makan gitu kan. Belum makan. Nih 1 juta nih. Masya Allah. Untuk 1 kamar, untuk semua santriwati contohnya. Beli seblak ya, beli bakso gitu kan. Nah. Akhirnya yang awalnya lemes-lemes, akhirnya kangen bakso dan kangen seblak, akhirnya jadi semangat dia belajar dia. Wah, langsung teriak-teriak belajar gara-gara bakso seblak dari Fatimah tadi kan itu. Akhirnya yang ini tadi lemes sekarang semangat giat belajar gara-gara makanan tadi. Akhirnya dia dapat ilmu, Fatimah pun dapat berkahnya ilmu. Akhirnya Fatimah dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Maka jangan ragu untuk membelikan seblak sama bakso. Contohnya seperti itu. Nih, tapi kalau di laki-laki kayak begitu, tasyakuran gitu. Ya. Ketika sudah selesai ujian kelipatan 5 juz tuh langsung itu. Tapi ini saya hanya menceritakan saja ya. Kalau di sini mau ya silakan, enggak apa-apa. Ya, kan lam yashkurin nas lam yashkurullah kan itu. Enggak bersyukur pada manusia ya, takutnya enggak bersyukur pada Allah. Selesai dinyatakan Anda lulus kelipatan 5, Anda lulus kelipatan 10, langsung malamnya tasyakuran. Ada bakso, beli gacoan, beli itu dan lainnya, Masya Allah. Dengan harapan tadi, harapan supaya orang ini supaya senang dan berkah nanti dapat keberkahannya. Bisa jadi menyenangkan orang yang dia menuntut ilmu, dapat wasilah juga. Ya. Intan surallah yan surukum kan itu, ataupun yang lainnya, dalil lainnya lah ya. Baik. Atau man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sulit, ya ini kok sulit makan nih, tak bolehkan nih supaya dia semangat belajar. Akhirnya Allah mudahkan juga urusan kita. Jelas ini ya. Jadi kapan Fatimah mau makan ini? Masya Allah. Contoh saja, contoh. Baik. Antuna mau makan juga? Oke. Ini hari apa nih? Mau makan apa? Mana yang sebelah sini ada? Sendiri? Atau ada yang kadang lewat sini? Bakso apa ada yang lewat sini enggak? Hafal ya? Gimana? Mau sebelah? Masya Allah. Kapan maunya? Hari ini jam berapa? Jam 1 udah ada makanan di sana jam 1. Jam berapa? Sekarang puasa nggak? Nggak kan? Belum. Ya. Mau jam berapa? Mau siang atau malam? Siang udah ada makanan jam 1. Duha. Habis duha tidur semua itu ntar kenyangan. Oh, duha udah makan. Ya, coba nanti kita cari insyaallah ya. Ya. Kita cari mau apa? Ya lah, nanti kita cari insyaallah ya. Sore habis asar. Terus malam makan lagi? Sore ngemil. Oh, itu ngemil ya. Masya Allah. Oke lah ya. Daripada kita teori, kita praktikkan kan gitu kan? Yang bayarin siapa? Ya udah, insyaallah biidznillah. Mana tadi kan? Mana tadi?
Li'annahu kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadl, karena hartanya bisa dimanfaatkan bagi ahli ilmu dan ahli fadl. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena itu menjadi sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu, kenapa? Syukrun ala nikmatil aqli wal ilmi, karena mensyukuri, alhamdulillah akalku berfungsi, ilmunya juga bertambah. Akhirnya dia mensyukuri dengan harta yang dia miliki. Wa innahu sababu ziyadah, maka ketahuilah itu betul-betul menjadi sebab bertambahnya ilmu. Ya, silakan, ayo silakan. Yang mau nambah ilmunya, ajak temennya itu. Ya kasih apa kan itu? Permen 1 ini lumayan kan itu nih, tambah permen 1. Kalau enggak mau gede-gede kan itu. Artinya saling berbagi lah ya. Qala Abu Hanifah rahimahullah, inna ma adraktu al-ilma bil hamdi wa syukri. Nah, beliau Imam Abu Hanifah mengatakan, aku tuh dapatkan ilmu. Nah, kalau ini dari siapa? Abu Hanifah. Gimana caranya? Bil hamdi wasyukr, berarti memperbanyak pujian pada Allah dan mensyukuri nikmat. Fakullama fahimtu, setiap kali aku paham, waktu dan aku muafik, artinya sesuai dengan ilmu yang aku dapatkan. Ala fikhin, dalam ilmu fikih khususnya, wa hikmatin, dan mendapatkan hikmah dari problem atau perkara, maka yang pertama kali aku katakan alhamdulillah. Fasdada ilmi, ketika bersyukur maka kala itu bertambahlah ilmu. Hari ini nambah kosakata berapa halaman? 3. Maka jangan lupa tutup dengan alhamdulillah. Kita belajar jangan lupa ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti udah ditutup ini ya? Iya. Ya udah selesai berarti ya. Oh iya, udah selesai juga. Ya udah. Berarti jangan lupa setiap kali belajar tambah ilmu, maka senantiasa versinya Imam Abu Hanifah bil hamdi wasyukr. Alhamdulillah sudah, syukurnya yang belum. Bagaimana syukurnya? Lihat temannya butuh apa. Kamu kok kayaknya lagi galau gitu, kenapa? Itu cucianku banyak. Oh, tak cuciin sini. Masya Allah. Ya gak apa-apa kan gitu. Masya Allah. Kamu kok sedih itu? Iya, pegel sini. Oh, saya tak pijetin. Masya Allah. Itu mensyukuri, aku nih, saya punya badan nih, sehat nih. Dan benar, di laki-laki itu sampai nawarin, "Sat, pegel nggak, Sat?" Ya pegel lah, wira-wiri sana sini gitu. Hari Senin, Selasa di Ampera, Rabu, Kamis di sini kan gitu. Ini saya percepat karena ada titipannya. Jumat, Sabtu masih sana. Ketemu anak baru hari Ahad itu. Pegel wira-wiri. Datang, "Sat, pegel nggak?" "Ya pegel, mau pijitin." "Nggak usah lah." Gitu. Nggak usah. Artinya dia berusaha, aku punya ilmu apa ini? Ada yang punya jadi bisa bekam. "Sat, saya mau bekamin." Masya Allah. Dia, artinya Masya Allah, dia ingin mensyukuri nikmat dari yang Allah berikan dalam dirinya. Bisa jadi wasilah itu Allah mudahkan dalam belajar. Kira-kira apa yang Allah lebihkan dari diri antum? Apa? Gunakan kelebihan itu untuk membantu orang menuntut ilmu. Ya, kelebihan duit bagi dengan orang menuntut ilmu. Kelebihan apa? Kelebihan baju kasih temannya gitu kan. Kelebihan lemak boleh, aku juga kelebihan cuma mau nenek. Masya Allah. Baik, aku qouli hadza wa nahtatimil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.